solusi bagaimana menentukan manajemen panas pada anak. Mungkin Mbak Aska bisa menampilkan slide. Oke, kasus demam pada anak itu memang suatu problem yang memerlukan penanganan sejak awal. Kenapa? Karena panas ini adalah suatu gejala yang banyak sekali dialami oleh anak-anak ketika mereka mengalami proses infeksi. Slide. Pemahaman ini memang sangat diperlukan buat masyarakat supaya apa? Supaya Bapak Ibu sekalian jika menghadapi anak tidak panik, ya, dan bisa melakukan uh, upaya untuk menurunkan panas, ya, sesuai dengan regulasi yang ada sekarang ini. Sebenarnya panas itu sendiri bukan suatu musuh ya buat kita, ya. Tapi anggaplah itu adalah sebagai teman. Kenapa? Karena adanya panas itu menunjukkan suatu respon, ya, suatu respon bahwa sedang terjadi sesuatu yang tidak beres dalam tubuh kita. Contohnya apa? Ternyata ada infeksi yang masuk, ya, di dalam tubuh kita. Infeksi itu berbagai macam jenis. Bisa infeksi virus, bisa infeksi bakteri, bisa infeksi parasit, ya, dan lain sebagainya. Kalau ada suatu benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita, ya, itu bisa merupakan suatu pencetus infeksi. Nah, eh, dalam menghadapi benda asing yang masuk dalam tubuh kita ini, maka tubuh akan berupaya untuk merespon, ya, merespon bahwa ada suatu dalam tanda kutip, apakah ini teman, apakah ini musuh yang harus kita kenal. Dalam proses pengenalan itu, maka timbullah. Jadi jangan membuat panas itu sebenarnya suatu musuh, tapi ini adalah alarm ya dari tubuh kita bahwa ada sesuatu yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Slide selanjutnya, ingat bahwa panas itu sebenarnya adalah suatu proses kenaikan suhu tubuh. Apa yang dimaksud dengan kenaikan suhu tubuh? Kenaikan suhu tubuh itu adalah suatu kenaikan suhu yang seharusnya normal sekitar 36 sampai 37 derajat Celcius, tapi dia mulai meningkat, ya, mulai meningkat di atas suhu tersebut, baik dengan berbagai macam pengukur. Kalau lewat dubur bisa sekitar 38 derajat Celcius lebih. Kalau lewat tempat lain, contohnya pakai eh, mulut, ya, itu bisa 37,8, ataupun lewat ketiak bisa 37,2, ya. Dan caranya untuk mengukur itu macam-macam, ya, bisa pakai termometer biasa, bisa pakai termometer tembak, ataupun pakai termometer rektal. Nah, itu kadang-kadang ada perbedaan antara alat-alat yang dipakai untuk mengukur suhu tersebut. Slide. Penyebabnya apa aja sih sebenarnya panas itu? Seperti saya bilang tadi, yang paling sering banyak itu virus. Ya, virus itu banyak sekali macamnya, jutaan sampai miliar. Ya, kadang satu virus itu bisa mempunyai serotipe yang lain. Jadi ada gurunya virusnya, ada murid-murid virusnya seperti itu. Teman-temannya banyak sekali. Gejalanya macam-macam. Kalau virus influenza, contohnya batuk pilek, ya, atau penyakit kaki tangan mulut, cacar air, diare, ya itu kebanyakan penyebabnya virus. Kalau bakteri itu kuman. Kuman bisa dari mana-mana, dari udara, dari makanan, dan lain sebagainya, yang itu akan menyebabkan gejala-gejala tertentu. Contohnya, pada radang tenggorokan, dia nyeri tenggorok, pada infeksi telinga, dia nyeri pada area telinga. Kalau pada saluran kencing, dia nyeri pada saat dia sedang bumi, ya. Atau infeksi kulit, dia gatal sampai radang paru-paru, dia batuk, batuk. Atau pasca imunisasi, setelah vaksin kemudian ada respon dari tubuh untuk naik suhu tubuhnya, itu adalah respon tubuh untuk membentuk antibodi. Ya, jadi wajar kalau dia panas pasca imunisasi.
Begitu juga saat dia tumbuh gigi, maka ini akan bisa menyebabkan demam ringan yang terkait dengan tumbuhnya gigi. Next, selanjutnya, langkah apa saja sebenarnya yang bisa kita lakukan di rumah menghadapi panas ini. Jadi, kalau kita menghadapi panas itu tidak usah panik ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita biasanya mengenal adanya panas ini setelah kita menyentuh tubuh dari anak. Kok terasa sumber? Kemudian kita berupaya untuk eh, menyentuh, lalu kemudian kalau terasa sumber kita berupaya untuk mengukur suhu tubuhnya. Mengukur suhu tubuhnya bisa dengan berbagai macam alat termometer ya, bisa termometer tembak, termometer rektal ataupun pakai termometer kerdian. Ya. Bila diukur ternyata suhunya naik, ya, berarti ini memang benar teman-teman. Ini slide-nya nggak terlihat ya memang ya. Jadi eh, kira-kira kalau sudah bisa menemukan ada anak kita atau adik kita yang panas, apa yang harus kita lakukan? Ya, yang penting adalah bagaimana intake itu supaya adekuat ya. Makan minum harus baik ya. Pastikan seorang anak bisa makan dengan minum dengan baik. Kalau dia ternyata tidak bisa makan, tidak bisa minum dengan baik, maka harus ada upaya untuk memberikan nutrisi itu supaya adekuat. Contohnya mungkin dengan pemberian infus. Lalu kemudian bagaimana kondisi pakaiannya? Apakah biasa-biasa saja? Apakah ketat? Apakah harus pakaian yang longgar? Ya kalau bisa ya pakai baju tipis aja karena mereka naik ya. Tapi yang bisa menyerap keringat. Apalagi yang bisa kita lakukan? Kalau biasanya dulu nenek moyang kita selalu mengajarkan kalau ada panas dikompres, ya benar, ya kompres itu bisa menurunkan suhu tubuh. Tapi air yang digunakan kalau bisa itu adalah air biasa atau air hangat, ya. Jangan digunakan air dingin untuk menurunkan suhu tubuh. Karena kalau responnya dari luar itu dingin, maka tubuh akan berupaya untuk menaikkan justru, ya. Tapi kalau respon dari luar itu hangat, maka tubuh akan berusaha untuk menurunkan suhu tubuh. Lalu kita juga bisa menggunakan obat-obat penurun panas yang banyak disediakan di luar. Itu adalah golongannya parastamol. Ini efektif sekali untuk menurunkan suhu tubuh, ya. Dan ini mudah didapat serta harganya sangat murah. Bahkan tanpa resep dokter pun kita bisa mendapatkan parastamol di berbagai macam toko farmasi ataupun toko-toko obat yang lain. Tapi tentunya dengan dosis yang tepat ya, karena kadang-kadang tidak sesuai dengan berat badannya. Makanya itu selalu dilihat petunjuk yang ada di dalam kemasan dari obat penurun panas. Jika tidak tahu, maka wajib kita untuk bertanya kepada seorang tenaga ahli kesehatan. Lanjut, nah, kapan kira-kira seorang anak yang menderita panas itu harus ke dokter? Ada berbagai macam alternatif. Contohnya mungkin anaknya masih bayi, ya sudah suhunya lebih 38 derajat. Hati-hati, bayi itu sangat rentan sakit. Kenapa? Karena dia daya imunitasnya masih sangat rendah. Dia belum bisa melawan infeksi secara kuat. Tidak seperti anak-anak yang sudah besar, yang sudah bisa melawan infeksi karena sistem kekebalan tubuh di dalam badannya sudah terbentuk dengan sempurna. Lalu kalau demam itu juga sudah lama, ya contohnya sudah lebih dari 3 hari panas, ya. Ini takutnya ada sesuatu proses infeksi yang tidak bisa diatasi dengan pemberian obat oral biasa. Makanya dibutuhkan obat-obat khusus, ya. Atau kapan anak yang terlihat lemas, tidur terus, atau sulit dibangunkan, atau kadang bingung, ya. Kenapa? Karena suhu tubuhnya nggak enak, anaknya jadi responnya badannya itu sangat-sangat tidak enak, badan sakit semua, ya. Makanya kalau sudah seperti itu harus segera ke dokter, ya. Atau muncul tanda dehidrasi, kenapa? Anaknya nggak mau makan, nggak mau minum, tidak buang air kecil, ya.
ataupun ada keluhan-keluhan yang lain yang sekiranya memberatkan penyakit tersebut. Contohnya ada kejang, ada sesak nafas, ada kekakuan di leher, ya, anaknya muntah-muntah terus, ya, kehilangan kesadaran dan lain sebagainya. Hal-hal seperti ini tentunya bukan demam yang sifatnya biasa, tapi demam yang sifatnya harus mendapatkan penanganan dan pengobatan lebih lanjut dari dokter karena apa? Karena proses infeksi ini kadang-kadang bisa berkembang dengan cepat sampai menunjukkan gejala tanda bahaya dan di mana itu kadang-kadang tidak bisa dikenal oleh orang awam biasa. Untuk itu dengan gejala-gejala seperti yang tadi disebutkan, maka diharapkan seorang anak itu bisa mendapatkan penanganan lebih lanjut ke dokter. Lanjut, next. Yang perlu diketahui bahwa demam sebenarnya bukan suatu gejala yang harus dikhawatirkan. Ya. Beberapa itu menunjukkan gejala ringan. Nah, bila anak menunjukkan tanda seperti ini, mungkin tertarik untuk masih bermain atau masih tetap aktif anaknya, makan minumnya masih baik, masih senyum-senyum, masih ceria, ya. Anaknya warna kulitnya baik, tidak ceplok-ceplok, tidak merah-merah, suhu tubuh perlahan membaik, ya, memang seperti itu, mungkin tidak perlu penanganan khusus, tapi cukup dengan pemberian obat panas biasa masih memungkinkan untuk diberikan. Lanjut. Nah, ada beberapa mitos dan fakta seputar demam. Contoh, demam menyebabkan kerusakan otak. Apakah mitos? Apakah fakta? Ini adalah mitos. Ya, kenapa? Demam yang biasa, ringan, itu tidak akan bisa istilahnya merusak otak. Nah, kalau faktanya, kalau terjadi hiperpireksia. Jadi hiperpireksia itu adalah suhu tubuh yang sangat ekstrim di atas 41 derajat Celcius. Kalau yang seperti itu tentu akan bisa membuat otak itu dalam tanda kutip mendidih. Nah, kalau dalam tanda kutip mendidih seperti ini, maka sangat mungkin akan terjadi kerusakan otak. Lalu mitos yang lain, demam harus diberi antibiotik. Seperti saya bilang tadi bahwa tidak semua panas itu penyebabnya adalah bakteri, ada juga penyebabnya itu virus, ya, ada juga penyebabnya parasit, ya. Nah, kalau yang seperti ini mungkin tidak membutuhkan antibiotik karena agen infeksinya itu berbeda. Ya. Jika agen infeksinya itu bakteri, baru boleh diberikan antibiotik. Tapi kalau agen penyebab infeksinya bukan bakteri, maka sekali lagi tidak memerlukan antibiotik. Kenapa sih antibiotik ini penting? Kenapa? Karena antibiotik ini kalau terlalu sering diberikan, maka akan bisa menimbulkan resistensi. Jadi beberapa kasus nanti seorang anak bisa kebal dengan penyakit tertentu gara-gara pemberian antibiotik yang berlebihan. Ada juga mitos, contohnya diberikan kompres air dingin. Ya. Faktanya bahwa air dingin itu memang menyebabkan menggigil sehingga meningkatkan suhu tubuh. Ya. Jadi manajemen yang tepat untuk anak yang panas itu harusnya untuk pemberian kompres itu adalah dengan pemberian kompres air hangat, bukan air dingin. Ya. Lalu ada mitos lagi yang lain yaitu tumbuh gigi menyebabkan demam tinggi. Tumbuh gigi itu kebanyakan memang bisa menimbulkan panas tapi yang grade-nya rendah, yang biasa dikatakan sumber, ya. Jarang sekali namanya tubuh gigi itu bisa menyebabkan panas yang sangat tinggi. Biasanya panas tinggi itu terkait infeksi virus. Lanjut, next. Bagaimana mencegah supaya anak tidak demam? Anjurkan selalu untuk imunisasi lengkap sesuai jadwal. Dan imunisasi saat ini itu banyak sekali. Dan itu ada jadwalnya, bisa diberikan secara bertahap. Ya, kadang sebulan sekali. Kalau di bawah 1 tahun memang masih raket. Tapi kalau sudah di atas 1 tahun mungkin sudah jarang. Rajin unjuk tangan. Kenapa? Karena tangan ini bisa sebagai sumber infeksi kalau dia kotor. Habis bermain pasir, habis bermain tanah, dan lain sebagainya. Itu akan menyebabkan kuman itu akan yang bisa ditransmisikan ke dalam mulut jika dia tidak cuci tangan.
Hindari kontak dengan orang sakit. Makanya waktu dulu zamannya sakit COVID, banyak sekali di antara kita yang disuruh memakai masker. Tujuannya apa? Mencegah transmisi virus itu masuk ke orang lain melalui droplet infection. Ya. Lalu kemudian beli nutrisi yang cukup. Anak yang dengan nutrisi yang cukup, makan minumnya baik, gizinya baik, tentu imunitas di dalam tubuhnya juga baik. Akibatnya dia mudah untuk mengatasi infeksi. Sangat berbeda dengan anak yang gizinya buruk. Dia tidak mempunyai pasukan yang cukup untuk menghentikan proses infeksi. Untuk itu, nutrisi yang baik akan bisa menjaga proses gizi yang bagus sehingga proses infeksi itu cepat diatasi. Istirahat itu juga sangat penting. Kenapa? Istirahat itu akan membuat sel-sel kita itu menjadi lebih kuat. Kenapa? Kalau tenaga dipakai terus-terusan, maka metabolisme juga tinggi, maka sel-sel itu tidak istirahat. Padahal sel-sel itu juga membutuhkan fase istirahat untuk bisa recovery, untuk memproduksi sel-sel yang sehat. Ya. Jaga kebersihan lingkungan, ya selalu harus dijaga ya lingkungan, jangan sampai banyak sampah, banyak lalat, ya banyak itu tentu akan menimbulkan proses infeksi yang bisa masuk lewat transmisi, lewat oral ataupun lewat udara, ya. Dan hindari juga paparan asap rokok karena apa? Asap rokok ini bisa akan mendorong sel-sel paru kita menjadi tidak sehat sehingga fungsi pernapasan juga kurang baik. Lanjut, next. Ya bisa terlihat jelas ya. Sebenarnya prosesnya di sini adalah bagaimana pencegahan demam ya. Sekali lagi kalau berhadapan dengan panas itu jangan panik, tapi tetap usahakan bagaimana kita bisa menurunkan panas ya secepat mungkin. Kenapa sih? Karena panas kalau dibiarkan itu bisa tambah tinggi, bisa memicu yang lain-lain. Contohnya memicu dia terjadi kejang ya, bisa memicu terjadi kesadaran yang turun ya dan lain sebagainya ya. Bila muncul tanda bahaya, sekali lagi bawa segera ke fasilitas kesehatan. Orang tua yang tenang akan sangat membantu anak lebih cepat pulih. Lanjut. Nah, produk untuk menurunkan panas itu sebenarnya bukan hanya sirup aja atau tablet aja, tetapi ada juga produk yang untuk menurunkan panas itu dalam bentuk gel ya atau dalam bentuk kompres ya. Jadi manajemen panas saat ini itu sudah bukan hanya cuma obat minum, tetapi juga ada yang diberikan obat lewat dubur dan juga dilewat pemberian gel. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Prof. Prastia atas penyampaian materi yang sangat informatif dan bermanfaat. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand atau menuliskan pertanyaannya pada kolom chat dengan mencantumkan nama. Kami akan memilih beberapa pertanyaan untuk dijawab langsung dengan Prof. Prastia. Mungkin ada yang ingin bertanya? Intan? Mungkin Intan? Silahkan Ibu Sakinah Hisham untuk bertanya. Ya, Assalamualaikum Prof. Prastia. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk webinar siang ini. Pertanyaan yang ingin saya sampaikan terkait anak atau bayi panas. Tadi kan disebutkan bahwa pakaian itu tipis ya. Kemudian bila di ruang AC, biasanya kan kalau ibu-ibu khawatir karena sudah panas tinggi. Nah, pertanyaan yang pertama, apakah pemberian minyak telon itu bisa membantu mengatasi panas sehingga anak atau bayi itu tidak sampai
panasnya lebih tinggi. Kemudian yang kedua, untuk suhu AC atau eh, anak itu perlu diselimuti atau bagaimana, Prof? Itu masih bingung perlakuannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Sakinah atas pertanyaannya. Ya, pertanyaan yang sangat praktis ya, dan ini memang banyak dialami oleh putra-putri Bapak Ibu sekalian. Dan menghadapi panas ini memang bukan perkara yang mudah. Ada yang panas itu memang dikasih obat itu cepat turun. Dan juga panas dikasih obat macam-macam itu masih naik terus. Ya suhunya tambah, kadang aja juga yang tambah tinggi sampai kadang-kadang kesabarannya juga turun. Yang ibu bapak ibu bisa lakukan memang hanya pemberian obat dulu ya, bisa itu lewat obat turun panas lewat minum ataupun lewat dubur ataupun lewat pemberian minum gel. Nah, untuk yang lain-lain ya tadi seperti ditanyakan oleh Ibu Sakina, apakah sebenarnya pakaian tipis itu bisa membantu? Berikan pakaian tipis ini adalah sebenarnya bagaimana kita memberikan ruang gerak ya, ruang gerak pada anak. Nah, kenapa? Karena dia tentu akan membutuhkan aktivitas ya selama dia mengalami proses panas. Kalau bajunya terlalu dia susah untuk melakukan aktivitas. Dan juga kalau tubuhnya terlalu apa ini bajunya terlalu tebal ya, itu juga tentu sirkulasi di dalam kulit juga tidak akan berjalan dengan bagus. Padahal apa? Kita membutuhkan supaya sirkulasi di kulit itu dia bisa mengeluarkan suhu tubuh itu salah satunya yaitu dari proses evaporasi yang di dalam kulit ya. Untuk itu memang yang sangat dianjurkan adalah pakaian yang masih yang tipis ya. Untuk pemberian AC sebenarnya boleh-boleh aja ya. Tetapi sekali lagi AC jangan disetel yang terlalu dingin ya. Disetel suhu 16 derajat Celcius itu too cold ya. Nah, itu nanti kalau too cold itu juga akan mampu membuat suhu tubuh itu akan berusaha untuk menaikkan suhu ya. Untuk itu sebenarnya kalau suhu tubuhnya di luar itu masih suhu tubuh yang normal dalam arti mungkin sekitar 27-28 derajat Celcius itu sebenarnya yang saat suhu yang optimal yang disarankan supaya untuk bisa menurunkan suhu tubuh ya. Jadi jangan disetel dengan AC yang terlalu dingin ya, cukup ya. Itu justru akan merangsang suhu tubuh itu untuk naik. Sama dengan kita kalau memberikan kompres dingin ya. Kompres dingin bukannya berusaha untuk menurunkan suhu tubuh, tapi itu akan memicu suhu itu tambah naik. Makanya yang dianjurkan adalah suhu tubuh itu adalah kompres tubuh itu adalah yang suhu biasa atau hangat. Ya. Tapi jangan panas ya kalau kompres juga. Karena apa? Kalau kompres terlalu panas itu akan bisa melukai kulit ya. Akhirnya akan timbul luka bakar ya. Karena itu kadang-kadang Bapak Ibu sekalian mungkin terlalu apa itu namanya inovasi ya, berinovasi supaya cepat suhu tubuhnya makanya kompresnya yang panas aja. Kalau terlalu panas itu juga sangat berbahaya karena apa? Suhu kulit itu juga akan bisa mudah terbakar. Yang sebagai contoh banyak sekali dari Bapak Ibu sekalian itu mungkin pakai tumbuhan-tumbuhan tertentu. Tumbuhan-tumbuhan tertentu itu ternyata ditempelkan di badan dan itu memicu panas ya sehingga sampai terjadi luka bakar. Ya, itu sering saya dapatkan juga pada beberapa pasien yang suatu panas dikasih berbagai macam daun ya. Itu ternyata daunnya itu membawa dampak sampai terjadi luka bakar. Adapun untuk pembelian minyak telon ya ataupun minyak-minyak yang lain asalkan sekali lagi minyak-minyak itu bukan minyak yang panas banget ya dalam arti ya itu sebenarnya boleh-boleh aja. Kalau minyak telon kan mungkin tidak terlalu panas, berarti masih bisa dipakai untuk membantu menurunkan suhu tubuh. Tapi kadang-kadang ada beberapa minyak itu yang memang tidak dianjurkan karena apa? Karena dia terlalu panas. Ya, nah itu yang berisiko berbahaya untuk diberikan kepada pasien. Mungkin itu yang bisa saya berikan, Bu Sakina. Terima kasih. Iya, baik, Prof. Terima kasih penjelasannya. Mungkin apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ibu Intan mungkin?
Iya, siap. Mohon izin bertanya. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada co-host yang sudah memberikan kesempatan dan terima kasih juga atas penyampaian materi dan pemberitaan informasi yang sangat berguna tadi ya dari Dokter Prastia. Nah, sebenarnya di sini saya hanya ingin bertanya. Nah, kenapa sih kadang itu ya Suaranya hilang ya. Suaranya hilang. apakah dengar? Iya sudah putus-putus tapi hilang ya suaranya. Mungkin untuk Ibu Intan bisa diketik saja pertanyaannya. Tidak terdengar kah? Ya Sudah sudah. terdengar, sudah terdengar. Oh, iya, siap. Saya lanjutkan. Masih belum kedengaran ya suaranya ya. Oh, Mungkin bisa diketik saja Ibu Intan atau peserta lain dulu. Sepertinya Bu Winda. Iya, selamat siang untuk untuk Prof. Prastia. Mohon izin bertanya, bagaimana cara mengatasi demam anak tanpa obat? Kan karena nggak semua anak itu mau kalau mengonsumsi obat gitu ya dokter ya. Terus kan nggak semua anak itu juga kayak ada riwayat alergi obatnya gitu. Jadi untuk penanganannya seperti gimana ya Prof ya? Terima kasih Ya, sebelumnya. ya betul. Sebetulnya gini, kalau panas itu sendiri memang sebenarnya tidak harus minum obat. Ya, untuk beberapa kasus, contohnya pada kasus anak yang mungkin dengan suhu naik sedikit bisa kejang, itu yang wajib harus segera diturunkan panasnya. Sepanjang sebelum kalau dia suhu tubuhnya itu bisa turun sendiri, itu tidak masalah. Dan mungkin sebagian besar panas itu malah tidak memerlukan obat. Karena mungkin kalau kita buat istirahat aja, sebentar kita buat makan, kita buat minum supaya kita tidak dehidrasi, ternyata panas itu sebenarnya bisa terregulasi sendiri dan tidak memerlukan penanganan obat apapun. Dalam konteks ternyata setelah kita istirahat, setelah kita makan, ya, lalu kemudian ternyata suhu tubuh kita ini semakin naik dan badan kita ini terasa tidak enak, ya, maka kita perlu untuk melakukan intervensi. Nah, intervensi itu apa? Kalau semuanya anaknya nggak mau minum obat, ya salah satunya yaitu dengan pemberian kompres. Kompres itu efektif sebenarnya untuk menurunkan suhu tubuh. Ya. Nah, kompres itu bisa kompres di atas kepala atau kompres di seluruh badan. Biasanya nanti kalau suhunya tinggi banget itu sampai ditaruh di ketiak, ya, ditaruh di dada, ditaruh di kepala, ya, dalam upaya untuk menurunkan suhu tubuh. Tapi kalau memang tetap aja tidak bisa, ya mau nggak mau kita memerlukan intervensi farmakologi untuk menurunkan panas diri. Kalau dia tidak bisa minum obat, bisa dimasukkan lewat dubur, bisa ada obat yang dioles, bisa ada obat yang seperti kompres ditempelkan di kepala, ya, dan berbagai macam cara yang untuk menangani obat tanpa obat lewat mulut, ya. Termasuk salah satunya lewat dubur. Ya sekarang kan macam-macam. Ada juga yang kalau semuanya terpaksa minta disuntik, ya itu juga bisa. Itu hanya bisa dilakukan di tenaga medis. Ya. Jadi prinsipnya kita tidak usah obat dulu ya kalau untuk turun panas. Kalau bisa turun sendiri,
ya tanpa intervensi apapun sudah tidak ada masalah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Iya. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Sebelum acara ini ditutup, kami mengundang seluruh peserta untuk mengikuti sesi